para leader, konten kreator, dan manajemen menjadi buruan para VTuber. Mereka diburu untuk dimintai pertanggungjawaban, diburu untuk dicaci maki, diburu untuk dihina atas apa yang tidak mereka lakukan. Mereka hanya sekumpulan orang-orang yang mempunyai rasa ingin membantu sebagian besar masyarakat Indonesia agar perekonomian mereka lebih baik dengan menciptakan suatu aplikasi yang dinamakan VTube. Tapi pada perjalanannya VTube mengalami maintenance. Padahal dulu sebelum VTube maintenance atau VTube masih on, orang yang pertama kali dicari adalah para leader, para konten kreator, dan manajemen. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana caranya menghasilkan uang dari VTube. Bagaimana caranya untuk menjalankan VTube agar bisa memperoleh pundi-pundi rupiah. Tapi sekarang ketika VTube maintenance, mereka dicaci, dibully, bahkan mau dipenjarakan. Apakah seperti itu sikap orang yang katanya mempunyai akal pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai budi pekerti dan akal luhur, sehingga mereka tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah mereka dapat dari VTube melalui konten kreator, para leader, dan manajemen. Alangkah naifnya orang yang mempunyai akal pikiran, budi pekerti bisa berlaku seperti itu. VTube maintenance ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah proses yang memang harus dilalui VTube. VTube maintenance ini karena ada tuntutan dari regulator untuk memperbaiki sistemnya agar sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun sebenarnya sistem yang ada atau market plan yang ada di VTube ini sudah sesuai dengan asal mulanya berdiri VTube. Tapi karena VTube ingin sesuai dengan regulasi yang ada, maka permintaan yang tidak ringan ini tetap diambil, yaitu memenuhi permintaan regulator untuk membeli VIP. Otomatis mau tidak mau VTube harus mencari investor atau menggandeng investor agar nantinya ketika VTube on ini mampu untuk membeli semua VIP yang dikumpulkan oleh membernya. Tapi tidak bin salah bin, mestinya butuh proses untuk mengurusi aturan ini dan itu, mengurusi sistem dan lain sebagainya, aturan yang harus dipenuhi dari pemerintah atau dari regulator, tentunya membutuhkan proses. Dan proses selamat dan tidaknya itu ya tergantung bagaimana masalahnya ini bisa diselesaikan secara cepat atau tidak. Kita sebagai VTuber ya tinggal nunggu aja gitu loh. Toh aplikasi ini juga gratis, kita tidak keluar modal. Kalaupun ada yang fast track, itu juga atas kemauannya diri sendiri tanpa ada yang maksa. Jika dulu konten kreator itu mengatakan jika ingin mendapat penghasilan lebih cepat, maka sebaiknya fast track. Itu pun anjuran bukan paksaan, karena dari VTube sendiri pun fast track itu bukan paksaan karena kita bisa daftar secara gratis. Ketika nantinya VTube on, maka orang yang pertama kita cari atau VTuber ingin mendapatkan informasi tentunya adalah dari para konten kreator, para leader, dan manajemen. Kenapa? Karena kita nantinya VTube ini pasti ada perubahan walaupun hanya sedikit. Itu pasti karena kemarin juga ada perubahan.
Kita tidak akan tahu bagaimana sistemnya kalau kita tidak diberi informasi dari konten kreator atau dari para leader kita. Apakah pantas yang awalnya kita hina-hina, kita caci maki, kita bully, nantinya orang yang pertama kali kita cari ketika YouTube on adalah para leader dan konten kreator. Untuk apa? Untuk mengetahui sistemnya YouTube ini bagaimana yang baru. Alangkah naifnya jika orang yang pertama kita caci, kita cari lagi, kita tunggu informasinya agar kita tahu bagaimana market plan YouTube itu. Jadi hentikanlah cacian, makian, hinaan yang kita tujukan kepada manajemen, leader, dan konten kreator, karena nantinya ketika YouTube on pun kita juga sangat membutuhkan mereka. Ingat, maintenance ini bukan salah manajemen ataupun leader ataupun konten kreator. Jadi setiap sesuatu yang mau bertumbuh pasti membutuhkan proses, apapun itu pasti membutuhkan proses. Jika kita tidak siap dengan proses, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita sendiri pun itu berproses dari belum ada menjadi ada, dari kecil, anak-anak, dewasa, hingga menjadi manusia yang sempurna, bisa berpikir, mempunyai perasaan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi daripada kita mencaci maki, menghina, mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif, lebih baik kita doakan bersama-sama agar YouTube cepat on dan para manajemen bisa secepatnya memenuhi apa yang harus dipenuhi agar YouTube ini menjadi on. Salam YouTube.